Semangat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan demokan satu aplikasi yang berjudul e-Siswa Digital ya. Aplikasi ini digunakan untuk pendataan siswa yang ada di Kabupaten Oku Timur. Oke. Selanjutnya untuk mengakses aplikasi ini ada dua hal yang harus kita miliki. Pertama, akses internet ya, tentunya kita bisa menggunakan WiFi. Selanjutnya kita juga yang kedua kita menggunakan browser. Di sini saya menggunakan browser Google Chrome ya. Teman-teman juga bisa menggunakan browser lainnya seperti Mozilla ataupun Firefox ataupun dengan Opera ya. Macam-macam browser ya. Oke, langsung saja kita masuk ke Google Chrome. Teman-teman bisa mengetikkan ini pada URL atau di tab Google ya. Selanjutnya kita enter, maka otomatis kita akan diarahkan atau tampil halaman dari aplikasi tersebut, yakni halaman login ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan username dan password yang telah diberikan oleh super admin ya. Sini saya menggunakan admin@gmail.com, kemudian password juga sama. Kemudian jangan lupa kita centang dari remember me, kemudian kita klik masuk. Oke. Selanjutnya teman-teman akan di redirect atau dialihkan ke halaman utamanya ya. Utama dari aplikasi e-Siswa Digital Oku Timur ya. Ya, pertama untuk tampilan dashboard ini akan muncul data satuan pendidikan, data siswa, statistik, kemudian ini statistik dari jumlah satuan pendidikan per kecamatan, kemudian yang terakhir data slider. Oke. Selanjutnya teman-teman dapat mengakses menu yang kedua. Menu kedua ini data siswa. Namun dalam data siswanya terdapat 4 submenu seperti tambah siswa, data siswa, kartu siswa, dan scan QR pada siswa. Oke, kita lanjut pada submenu yang pertama, tambah siswa. Kita cukup klik, kemudian akan tampil tambah data siswa ya, halaman tambah data siswa. Nah, di sini teman-teman bisa menginput data siswa yang ada di tiap satuan pendidikan. Namun untuk supaya kita lebih mudah mencari data satuan pendidikan tersebut, kita cukup memilih salah satu kecamatan di mana satuan pendidikan tersebut berada ya. Contohnya di sini ada Martapura, maka tampil semua sekolah yang ada atau yang terdaftar di Kecamatan Martapura. Ini ya, ada tes nama sekolah, kita coba klik. Selanjutnya kita pilih kelas ya. Dipilih kelas ini kita bisa pilih kelas 1, contoh, kemudian kita klikkan NISN, kemudian nama siswa, kemudian tempat lahir. Ini hanya sampel ya teman-teman ya, nanti bisa diisikan data yang sebenar-benarnya. Kemudian pilih tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian agama, kemudian golongan darah, jika tidak tahu kita pilih tidak tahu, kemudian alamat kita bisa kosongkan dulu. Oh ya teman-teman, di sini ada email. Email nanti usahakan email ini diberikan kepada siswa ya, atau ke sekolah yang bersangkutan. Kenapa demikian? Karena email nanti akan digunakan sebagai username saat login sebagai siswa ya, login sebagai pengguna dalam level siswa ya. Jadi contoh kita ya, siswa contoh saja ya, siswa contoh @gmail.com ya. Kita harus ingat nantinya untuk emailnya ini karena digunakan sebagai username. Selanjutnya untuk NISN ini digunakan juga sebagai password default untuk login ke aplikasi. Oke, selanjutnya teman-teman bisa memilihkan nomor handphone ya, bisa diisi dengan nomor handphone orang tua atau siswa tersebut. Kemudian jika belum ada foto kita bisa kosongkan. Selanjutnya kita klik simpan.
Ya, karena sudah muncul notifikasi tadi berhasil menambah data, maka kita akan dialihkan ke halaman data siswa ya. Ini ya di submenu data siswa ya. Nah, di data siswa ini kita bisa filter data yang tadi, kita bisa filter. Contohnya di Martapura, kemudian satu pendidikannya tadi kan tes nama sekolah ya. Kemudian kita klik cari, ya muncul ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat detail data, kemudian ubah data, kemudian hapus data, itu kita bisa lakukan teman-teman. Atau kita bisa memberikan nomor. Ya, nomor urut ini digunakan untuk apa sih teman-teman? Jadi nomor urut ini biasanya diberikan oleh fotografer ya, bagian pemotretan dari siswa-siswa ya. Contoh kita beri nomor 190. Selanjutnya untuk memperbarui data ini kita cukup klik ini ya, perbarui data, maka akan tersimpan dan kita akan ke redirect lagi, dialihkan ke halaman utamanya tadi. Maka data ini sudah tersimpan ya. Selanjutnya teman-teman kalau mau lihat data, kita bisa lihat data. Di sini karena fotonya belum ada, maka foto kosong ya. Oke, kita akan coba menambahkan foto ya dari file yang sudah saya siapkan. Kita akan pilih ganti foto ya. Sini ambil yang blank saja, kemudian kita simpan. Otomatis ini kalau kita klik detail, bakalan muncul foto siswa tersebut. Oke, kita kembali ke halaman data siswa. Selanjutnya kita bisa hapus. Jika teman-teman yakin mau menghapus data bisa. Karena di sini sebagai contoh ya, saya hapus yang bagian kedua saja dulu ya. Ya, nama sekolah yang kedua ini sudah terhapus ya. Ataupun ini juga bisa saya hapus juga. Kita pakai sampel ini, peserta didik dulu. Kita coba cek fotonya tadi sudah ada atau belum. Nah, ternyata sudah ada ya untuk foto ini. Selanjutnya teman-teman misalnya mau mengekspor data nih dari satu sekolah nih ada berapa siswa kan, kayak tadi filternya kita belum sempat. Karitas ya, Karangbangun ini di mana Karangbangun ini kecamatannya di kecamatannya mengikuti sekolah ya, nama sekolahnya Karangbangun. SMP Karangbangun. Binangun ya. Kita bisa lihat ya untuk data satuan pendidikan dulu ya. Binangun. Ini ternyata kecamatannya di Belitang Madang Raya ya. SD atau SMP Belitang Madang Raya. Oke, kita kembali lagi ke data siswa. Kecamatan Belitang Madang Raya ya. Untuk SMP-nya tadi SMP Karitas 04 Karang Binangun ini ya. Oke, kita klik cari. Ya, langsung muncul ya untuk datanya ya. Selanjutnya kita bisa ekspor. Kalau kita ekspor ini nanti akan muncul ke file Excel ya. Nanti misalnya dibuka dan ada notifikasi yang ditampilkan file Excel. Saya coba cek, nah seperti ini ya. Kita klik yes, kemudian akan tampil data dari siswa atau peserta didik tersebut. Kemudian kita kembali ke halaman kartu siswa. Nah, teman-teman buat apa sih halaman kartu siswa ini gunanya sih? Nah, untuk gunanya sendiri kita gunakan untuk mencetak data ya. Kita cukup menandai berapa data yang akan kita cetak. Kemudian kita klik cetak kartu. Selanjutnya akan tampil untuk ini ya, format cetak atau halaman cetaknya. Teman-teman bisa pilih printer, kemudian layoutnya atau kertasnya kita buat portrait ya. Kemudian color, kemudian ini yang penting untuk teman-teman sih biasanya untuk margin itu harusnya dibuat default ya, jangan sampai ada custom atau non minimum.
itu nanti tidak akan sesuai dengan ukuran dari kartu tersebut. Selanjutnya ini ada juga untuk background, misalnya tidak muncul dari background ini ya. Ini cuma muncul data, tanda tangan dan sebagainya ini muncul, tapi backgroundnya nggak muncul, nggak sesuai dengan tampilan yang sebelah sini. Kita cukup centang background grafik. Oke, bakalan muncul data ini ya, blankonya akan muncul. Karena kita bisa ketik print kalau printnya sudah tersedia. Oke, kita kembali saja ke halaman data siswa. Di sini teman-teman akan masuk data siswa, kemudian masuk di menu scan QR. Untuk scan QR ini harus diizinkan kamera ya. Jika tidak, kamera tidak akan mau aktif. Namun untuk penggunaannya sendiri, di sini nanti silahkan diarahkan QR atau kode apa ya, kode QR dari siswa ya, kartu siswa ya, diarahkan ke kamera atau alat scanner, nanti akan terdeteksi data siswa tersebut. Selanjutnya kita masuk ke menu satuan pendidikan. Di satuan pendidikan ini kita bisa menambah data, melihat data, kita juga bisa membuat admin sekolah, kemudian wali kelas ya. Namun untuk wali kelas ini lebih ke sekolah untuk membuatnya ya. Selanjutnya kita akan coba submenu yang di ini ya, tambah Satdik atau satuan pendidikan. Di sini mohon diperhatikan untuk teman-teman ya. Tiap sekolah itu pasti ada naungan satuan pendidikan. Sebagai contoh, untuk dari SD sampai SMP itu masuk di naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Oku Timur. Selanjutnya untuk MA, MTS, kemudian MAN masuk ke Kementerian Agama. Sedangkan untuk SMA SMK masuk di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ya. Saya akan input yang di bawah naungan Dinas Pendidikan saja ya. Contoh di Martapura atau kita bisa contoh di Cempaka deh. Selanjutnya kita klik dan isi NPSN ya. Selanjutnya nama satuan pendidikan, tes satuan pendidikan, kemudian tes nama Kasadik atau kepala satuan pendidikan. Selanjutnya NIP kita perlu inputkan juga untuk Kasadiknya, kemudian nomor handphone kita perlu input juga ya teman-teman. Kemudian email dari sekolah tersebut. Oke, selanjutnya alamat kita bisa isi jika ada, ini sebagai contoh. Selanjutnya untuk tanda tangan, ini hanya berlaku bagi SMA, SMK. Untuk jenjang SD, kemudian SMP, MA, MTS, kemudian sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Agama ataupun di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten itu tidak perlu untuk mengupload tanda tangan ya. Karena nanti tanda tangannya akan langsung dari blanko kartu. Oke, selanjutnya kita simpan teman-teman. Jika berhasil akan muncul notifikasi ya nantinya. Agak lama karena jaringan mungkin masih bermasalah. Ya, ini sudah muncul notifikasi. Gini ya, tes satuan pendidikan Cempaka, untuk kecamatannya, nama Kasaddik dan sebagainya. Teman-teman juga bisa menghapus ya, atau mengubah data. Contoh untuk nama Kasaddiknya diubah. Ya, teman-teman juga bisa melakukan tes nama sekolah. Misalnya teman-teman juga bisa menghapus data sekolah ya. Contoh ini ya. Nanti kita akan cari kembali dengan nama sekolah tes. Ya, nggak ada ya, tinggal satu ya, oke. Misalnya teman-teman juga bisa memfilter data sekolah ini ya. Ini ya.
yang ada di Cempaka. Kemudian kita juga bisa ekspor ya, sama halnya dengan data siswa. Oke, selanjutnya kita kembali ke menu satuan pendidikan. Kita akan menambahkan data admin Satdik ya, atau satuan pendidikan. Nah, untuk fungsinya sendiri, Satdik ini kemungkinan akan menambah data seperti data wali kelas, kemudian data peminjaman perpustakaan, jadwal pelajaran, jadwal ujian, dan ekstrakurikuler. Oke, kita masuk ke menu admin. Kita coba tambahkan data, kemudian kita masukkan nama kecamatan, kemudian nama sekolah ya. Kita contohkan tes satuan pendidikan. Selanjutnya nama admin sekolah, tes satuan tes Satdik aja ya. Kemudian tempat lahir kita bisa tulis ya jika ada, jenis kelamin, agama. Nah, ini menjadi poin penting teman-teman. Jadi ini kita gunakan email ya. Email ini tidak boleh sama ya teman-teman. Jadi tes satdik@gmail.com. Passwordnya kita buat sama saja. Kemudian nomor HP ya. Kemudian foto. Kemudian kita simpan ya. Oke, ini ya sudah ya. Untuk admin sudah bisa ya. Selanjutnya kita bisa lihat detailnya juga sama dengan data siswa ya. Kemudian kita bisa ubah data. Selanjutnya kita juga bisa hapus ya untuk data ini ya. Oke, saya coba hapus saja. Oke, nanti kita akan login menggunakan sampel yang ini. Selanjutnya kita ke wali kelas. Teman-teman juga bisa dari sisi admin ini menambah data wali kelas bisa. Ini ya, coba kita Karitas wali, nama kelas misalnya Yohanto Dongku SPD, kemudian NIP ya, saya teman-teman isikan jabatan, kita tuliskan wali kelas 7 atau 7 begini bisa. Kemudian kita simpan ya. Ini datanya sudah ada ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk di menu akademik. Di sini ada perpustakaan, jadwal pelajaran, jadwal ujian, dan jadwal ekstra. Oke, untuk perpustakaan sama halnya dengan dari sisi admin sekolah, namun kita harus mengisi ya, mengisi data nomor anggota. Untuk nomor anggota ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Contoh ini Naisila ya, saya ambilkan untuk, atau ini ya, sampel peserta didik ini untuk SMP Karitas. Masuk di perpustakaan. Nah, jadi nanti teman-teman bisa mengajarkan kepada sisi dari admin sekolah ya. Kemudian misalnya judul buku, kode pustaka, kemudian pengarang, kemudian tanggal pinjam, kemudian tanggal kembali. Sekarang kita simpan. Oke. Nah, di sini akan muncul tabel data ini ya. Pinjam buku perpustakaan. Di sini statusnya aktif karena buku tersebut masih dipinjam. Oke. Oke, selanjutnya ke jadwal pelajaran. Untuk jadwal pelajaran ini, data jadwal pelajaran dibuat grup berdasarkan satuan pendidikan, kelas, nama kelas, dan wali kelas. Saya contohkan untuk menambah data pelajaran.
Di sini tetap kita harus pilih nama satuan pendidikan ya. Ini kemudian kita tambah wali kelasnya, kemudian kelasnya ini karena kelas 7 ya. Nanti akan saya tambahkan keterangan sini jabatannya wali kelas 7. Contoh Senin ya. Saya upacara. Beri mata pelajaran kosong, kemudian kita simpan. Oke. Kita lihat detailnya. Ini upacara ya. Kita juga bisa edit di sini ya. Jam berapa, jam pertama ini ya. Untuk jamnya, kemudian kita simpan. Kelas 7, kemudian kita simpan. Oke. Selanjutnya kita juga bisa tambah ya. Sama masih wali kelas yang sama, itu kita akan buat grup nantinya ya. Misalnya Senin juga, ini jam kedua. Misalnya tadi yang selesai 8.35 kan, jadi 08.35 kemudian sampai 09.35 misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian nama guru ya, misalnya Bella Oro. Kemudian nama kelas tadi saya lupa harus tambahkan 7A ya, sama dengan nanti kita edit yang sebelumnya tadi. Kita coba lihat kembali. Ini ya, kita edit dulu supaya terkelompok menjadi 7A. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Jadi yang terisi baru Senin ini ya. Nah, selanjutnya kita akan tambah untuk Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Saya akan tambahkan untuk sama seperti tadi. Kelas 7, kemudian hari Selasa. Jam pertama, matematika. Kemudian kelas 7 nih. Untuk nama kelas ini harus sama ya teman-teman ya, agar terkelompok. Ini data berhasil, kita cek kembali. Langsung ya. Teman-teman nantinya juga bisa cetak ya. Untuk data ini ya, jadwal pelajaran. Juga bisa dicetak. Bisa gunakan landscape supaya nanti untuk hari-hari selanjutnya bisa ditambahkan. Oke, kita lanjut ke jadwal pelajaran. Ini ya sudah ya tadi ya, jadwal pelajaran sudah. Kita lanjut ke jadwal ujian. Sama seperti jadwal pelajaran ya, untuk teman-teman ini bisa menambahkannya sesuai sekolah, nama wali kelas, kemudian kelas 7. Nah, nama kelas di sini sudah di atas ya teman-teman. Kemudian hari Senin, ujian ini ulangan harian kah? Pengawas, kemudian keterangan. Nah, mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian ada tanggal, ada waktu mulai, waktu selesai, dan durasinya contohnya 90 menit, 1 jam setengah. Kita bisa tambahkan juga. Selanjutnya bisa disimpan untuk datanya. Kita klik detail, kita juga bisa cetak ya untuk jadwal ujiannya nanti berdasarkan ini ya, hari ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke jadwal ekstra. Sama halnya dengan penambahan yang sebelumnya. Kita juga menambahkan SMP ya. Nanti mungkin lebih ini karena banyak nama sekolahnya ya. Ke depan kayaknya saya akan update untuk penambahan kecamatan juga. Kelas 7, 7A ya. Senin, pelatih, Martin Loho, tren durasi misalnya 90 menit, jam berapa sampai jam berapa kan.
kemudian pramuka, kemudian kita simpan. Oke, selanjutnya teman-teman juga dapat mencetaknya nantinya ya. Untuk cetak ini ya, untuk jadwal dari ekstrakurikuler. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan beralih ke menu data iklan ya. Untuk data iklan ini penggunaannya sendiri sih di dashboard dari satuan pendidikan ya, nanti bakalan muncul data iklan ini dalam bentuk slider. Cuma kalau di admin sini kita nggak tampilkan, jadi hanya tampilkan data tabelnya. Nanti teman-teman bisa melihat di video di bagian demo satuan pendidikan ataupun di siswa ya. Di sini cuma akan saya contohkan menambah dan mengubah data saja. Contoh jenis ya, iklan informasi, kursus, atau ini saja ya, kursus online, pemrograman. Contohnya saya ambil URL dari website saya dulu. Di sini saya bisa tambahkan link URL iklan atau berita, kemudian kita paste. Kalau ada foto kita bisa tambahkan ya. Ini misalkan teman-teman untuk fotonya ini harus sama ya, 300 x 20 pixel, artinya lebarnya atau panjangnya 300, tingginya 200 pixel. Di sini saya cari dulu contoh ya teman-teman. Mungkin ini ya iklannya. Kita simpan. Oke. Ini ya, langsung muncul data yang saya inputkan tadi. Kalau kita klik untuk linknya, langsung otomatis ke redirect ke websitenya Nuansa. Oke, teman-teman juga bisa menghapus data ini, bisa mengubah dari sisi admin. Oke, selanjutnya teman-teman nih mau ganti password juga bisa nih, atau ubah profil dulu deh. Untuk nama misalnya contoh ganti admin pusat. Kemudian kita tekan enter, langsung terganti untuk nama dari admin. Oke, selanjutnya untuk ubah password juga bisa. Admin@gmail mau diganti apa nih? Admin@gmail 1. Kita simpan, oke. Tetap kita akan diarahkan ke halaman login kembali ya, kalau teman-teman sudah mengubah password ya. Kita tambahkan password yang baru tadi. Ya, otomatis langsung ke halaman utama. Oke, untuk passwordnya kita samakan kembali, default admin@gmail.com. Oke, saya rasa sekian untuk demo dari aplikasi e-siswa digital Kabupaten Oku Timur ya, untuk dari sisi admin. Semoga dapat membantu, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.